リンクスタート。 Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas manga Dr. Stone chapter 194. Oke, langsung saja di pembahasannya. Jadi judul untuk chapter ini adalah Homo Sapiens Sendirian. Jadi dari judul ini, sepertinya Suika sudah berhasil bangkit dari pembatuan. Dan mungkin saja dia satu-satunya manusia yang hidup pada saat itu. Di sini diperlihatkan kondisi Ruri dan orang-orang lainnya yang masih menjadi batu. Beberapa patung bahkan sudah mulai ditumbuhi lumut dan tentu saja banyak pohon yang mulai tumbuh dan besar di sekitar mereka. Di kota jagung, jagung-jagung yang sebelumnya dibudidaya, kini sudah tumbuh liar. Jagung-jagung ini akhirnya menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan di sekitarnya. Diperlihatkan juga kondisi Jul yang tangannya masih terjepit peti. Di menara tempat Senku berada, ada seekor macan tutul yang menemukan alat pengeras suara milik Senku. Macan ini berteriak ke alat tersebut dan kaget karena suaranya bisa muncul di dalam menara. Walaupun suara macan ini cukup keras, namun itu belum cukup untuk menjatuhkan botol yang berisi cairan kebangkitan yang ada di dalam menara. Botol itu hanya bergerak, tidak sampai jatuh. Di tempat lain, si anjing yang sudah tumbuh besar kini teringat kenangannya saat masih kecil. Dia ternyata saat masih kecil adalah temannya Suika. Waktu berlalu dan sepertinya di menara sudah memasuki musim hujan. Hujannya sangat deras sampai banyak petir menyambar, dan salah satu petir tersebut mengenai botol yang ada di dalam menara dan akhirnya membuat cairan pembangkit yang ada di dalamnya keluar dan menetes ke badan Suika. Setelah itu, Suika langsung terbebas dari pembatuan. Namun ternyata mata rabun Suika masih belum sembuh. Suika langsung keluar dari menara dan ingin menyapa teman-temannya. Namun ternyata hanya Suika lah yang bangkit saat itu. Suika yang sadar kalau dirinya sendirian berencana mencari cairan kebangkitan yang lain. Namun dia tidak tahu harus kemana. Namun sebelum itu, Suika mencari kacamata miliknya dulu. Tanpa kacamata dia akan kesulitan untuk berjalan. Setelah menemukan kacamatanya, Suika kembali ke Senku dan melihat isi tasnya. Di sana tidak ada cairan kebangkitan yang tersisa. Di menara pun tidak ada sisa cairan kebangkitan. Suika sedih dengan kondisinya saat ini. Dia hanya sendirian, tidak ada teman yang membantunya. Suika yang kelaparan akhirnya menemukan makanan dari sebelum pembatuan. Sepertinya makanan ini sudah diawetkan, jadi bisa tahan sampai beberapa tahun. Suika berpikir setelah makanannya habis, dia akan kelaparan dan mati. Dan dia hanya sendirian, tidak ada yang menemani. Suika yang masih terbawa emosi langsung menangis saat itu juga. Sambil menangis, Suika berteriak, "Teman-teman, bangun! Francois, masalah nasi. Senku beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kohaku, tolong peluk aku. Ini berlebihan, sendirian saja di dunia ini." Menurut saya, bagian ini sangat-sangat mengharukan. Bayangkan saja, anak kecil seperti Suika ini harus hidup sendirian dan tidak jelas bagaimana nasibnya. Bagaimana dia menghidupkan teman-temannya, bagaimana dia bertahan hidup. Semua itu pasti sangat berat, apalagi untuk anak kecil seperti Suika ini, yang bahkan orang dewasa saja belum tentu bisa. Suika lalu melihat patung Senku. Suika mulai berpikir, apa yang dilakukan Senku di zaman dulu? Setelah terbebas dari pembatuan, dia pasti juga sendirian. Dia pasti juga kesepian. Setelah bisa berpikir dengan tenang, Suika lalu bertekad ingin mengumpulkan patung teman-temannya. Dia berharap salah satu temannya ada yang memiliki sisa cairan kebangkitan. Keesokan harinya, Suika mulai melakukan misinya untuk mengumpulkan teman-temannya. Ya, itu tadi pembahasan manga Dr. Stone chapter 194. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.